Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya di CNM kita, Nur Afifah Aulia Pangestu dan Zahra Radia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan, demonstrasi kontekstual bagian metode Project Based Learning dalam pembelajaran kewirausahaan. Pembelajaran kewirausahaan dengan metode project-based learning harus berpusat kepada peserta didik. Nah, di dalam proses ini, peserta didik terlibat secara langsung dalam merancang dan membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan nyata. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik selama proyek. Setelah menyelesaikan proyek, peserta didik melakukan diskusi untuk mengevaluasi kinerja dan menentukan solusi baru dalam permasalahan yang dihadapi. Metode ini yang membentuk karakter kewirausahaan pada peserta didik, namun juga dapat meningkatkan kreativitas, keterampilan, dan kemampuan berkomunikasi serta berpikir kritis peserta didik, yang membuktikan bahwa metode PJBL merupakan metode pembelajaran yang sangat cocok untuk membentuk karakter kewirausahaan pada peserta didik. Karakteristik kewirausahaan ada 4. Yang pertama, memiliki kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik. Yang ketiga, kemampuan bekerjasama yang baik. Serta yang keempat, memiliki kemampuan berpikir yang kreatif. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan minat berwirausaha dengan menggunakan metode project-based learning terkait pembelajaran berwirausaha pada peserta didik di kelas? Untuk meningkatkan minat berwirausaha dengan metode project-based learning dalam pembelajaran kewirausahaan di kelas, guru dapat melakukan 5 langkah berikut. Yang pertama, menyusun proyek yang relevan dengan dunia nyata. Peserta didik memilih proyek yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau tren bisnis saat ini, misalnya pembuatan produk kreatif, strategi pemasaran digital, atau bisnis sosial. Kemudian yang kedua itu memberikan kebebasan dalam berkreasi. Peserta didik diberi kebebasan mengembangkan ide bisnisnya sendiri, mulai dari konsep hingga eksekusinya. Kemudian yang ketiga, mengaitkan dengan project-based learning. Libatkan peserta didik dalam mengidentifikasi masalah bisnis dan mencapai solusinya melalui proyek kewirausahaan. Keempat, menunjukkan role model atau studi kasus, seperti kisah sukses pengusaha muda atau alumni yang berwirausaha dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada peserta didik. Yang kelima, memberikan apresiasi dan umpan balik. Apresiasi terhadap usaha peserta didik dalam proyek dapat meningkatkan minat usaha dan motivasi mereka untuk terus berwirausaha. Pertanyaan kedua, bagaimana menerapkan metode project-based learning pada pembelajaran wirausaha? Penerapan project-based learning pada pembelajaran wirausaha dapat ditentukan dengan cara 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Guru harus menentukan kewirausahaan yang ingin dicapai, seperti perencanaan bisnis, pemasaran, atau manajemen keuangannya. Yang kedua, menyusun proyek yang jelas dan terstruktur. Peserta didik membuat rencana bisnis, merancang produk, memasarkan, hingga mengevaluasi hasilnya. Yang ketiga, pembagian tugas dan peran. Jika proyek dilakukan secara berkelompok, setiap anggota dapat bertanggung jawab atas aspek tertentu seperti produksi, pemasaran, ataupun keuangannya. Yang keempat, menyediakan sumber belajar yang mendukung. Guru dapat memberikan materi tambahan seperti video tutorial atau menghadirkan mentor dari dunia usaha. Yang kelima yaitu kolaborasi dengan pengusaha. Mengundang pengusaha untuk berbagi pengalaman dapat memberikan wawasan yang nyata terhadap dunia bisnis. Yang keenam, uji pasar nyata. Hal ini untuk mendorong peserta didik untuk benar-benar menjual produk atau jasanya mereka, baik melalui pameran, media sosial, atau platform e-commerce, sehingga mereka merasakan pengalaman bisnis secara langsung. Tahap ketujuh yaitu evaluasi dan juga refleksi. Setelah proyek selesai, peserta didik merefleksikan pengalaman mereka, tantangan yang mereka hadapi, dan juga pembelajaran yang dapat didapat dari proses pembelajaran melalui project-based learning ini. Yang terakhir adalah pembuatan laporan evaluasi
evaluasi bisnis ini bisa dilakukan setelah proyek selesai. Peserta didik bisa diminta untuk membuat laporan yang mencakup keuntungan, kendala, serta strategi perbaikan agar mereka terbiasa dalam melakukan analisis bisnis. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, jelaskan manfaat penggunaan metode Project Based Learning jika diterapkan pada pembelajaran wirausaha. Baiklah, di sini penerapan PJBL dalam pembelajaran wirausaha yaitu ada 9. Yang pertama, mengembangkan keterampilan praktis. Di sini peserta didik langsung mengalami bagaimana menjalankan bisnis dari awal hingga akhir. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, di sini mereka belajar menghadapi tantangan bisnis dan mencari solusinya. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas. Nah, di sini peserta didik diberi kebebasan berkreasi dan dapat mengembangkan ide bisnis yang unik dan menarik. Yang keempat, mengasah keterampilan kolaborasi. Nah, di sini jika proyek dilakukan dalam kelompok, maka mereka akan belajar bekerja sama dan berbagi tanggung jawab. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri. Peserta didik merasa bangga saat berhasil menjalankan proyek bisnisnya sendiri. Nah, yang keenam, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Di sini dalam pengalaman langsung, peserta didik dapat membangun pola pikir wirausaha dan mendorong peserta didik untuk memulai usaha sendiri di masa depan. Yang ketujuh, membantu peserta didik mengenali minat dan bakatnya. Proses PJBL dapat membantu peserta didik memahami apakah mereka memiliki minat di bidang produksi, pemasaran, keuangan, atau manajemen bisnis. Nah, di sini berguna untuk perencanaan karir mereka ke depannya. Yang kedelapan, menyiapkan peserta didik untuk dunia kerja dan kewirausahaan. Mereka dapat belajar mengelola proyek secara mandiri, berpikir kritis, dan beradaptasi dengan perubahan yang merupakan keterampilan penting di dunia kerja dan bisnis. Dan yang terakhir, meningkatkan jaringan dan hubungan dengan dunia industri. Jika proyek dilakukan dengan kolaborasi bersama pengusaha atau UMKM, peserta didik dapat mendapatkan koneksi yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.